istana rajanya lah. Terus kita ingin tahu, mungkin siapa tahu kalau udah mungkin beliau berkeinginan ziarah atau apa sistemnya beliau itu ke sana gitu. Tapi di tempat gurunya itu untuk Udayana. Intinya itu Intinya ya. katanya beliau kalau kita tahunya Udayana udah, tapi kita tidak tahu ininya. Oh, kalau kuburan Ngurah Rai itu tidak ada istilah kuburan. Kuburan lagi kita. Nggak ada istilah kuburan bagi kita ya. Kalau sudah beliau rakyat, Udah. roras, udah diraung seluruhnya udah. Dulu, ya. Masalah ini ya. Ke diberikan lah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang sudah berkenan mampir di kampus kami ya, di Universitas Indonesia. Ini saya sampaikan bahwa memang benar yang dikatakan oleh Pak Dr. Dewa Diana itu sekretaris kami. Dia ini kan latar belakangnya arkeologi, saya sejarah gitu. Jadi menyambung lah. Pada waktu itu kami memang meneliti tentang masalah Udayana itu. Udayana ini menjadi icon buat kami karena nama kampus kami Udayana dan juga nama Kodam juga Udayana gitu kan. Jadi terbetik pada saat itu siapa sebenarnya tokoh ini gitu. Saya sudah pandang arkeologi dan sejarah gitu karena menurut kami itu yang belajar baik di sejarah klasik maupun di sejarah modern memang tokoh ini sangat menentukan inskripsi itu data-data arkeologi maupun data-data sejarahan yang ada di Bali dan maupun di Jawa gitu. Dapat kami sampaikan bahwa bagaimana pada saat itu kami bekerja sama dengan ini Pemerintah Daerah Gianyar dan juga dengan Universitas Udayana untuk bersama-sama bahwa Udayana ini tidak hanya figur sejarah ya, dia juga mengandung aspek-aspek yang lain perlu kita dalami lebih jauh begitu. Jadi kita soroti dulu Udayana, apakah Udayana ini kalau tidak lagi dan masyarakat tidak paham, dia lama-lama jadi tokoh mitos ya. Dan juga pertanyaan sekitar di mana kerajaan Udayana ini? Ya dari Udayana itu kan dia dari dinasti Warmadewa abad 10-11 ya. Ini sangat penting sekali ini kita pahami karena kalau dari dinasti Warmadewa yang menjadi cikal bakal dari masa-masa periode selanjutnya di Bali, kita ketahui bahwa dari nama Udayana dari bahasa Jawa kuno Udayana muncul terbit lahir gitu Udayana. Terus tokoh ini keistimewaan dari tokoh ini banyak value nilai-nilai yang memang melekat pada tokoh ini. Contoh misalnya ada nilai-nilai toleransi, moderasi pada saat itu. Mahendra Datta, Mahendra Datta yang di Bali lebih dikenal dengan Sri Gunapriya Dharma Patni. Sri Gunapriya Dharma Patni. Yang walaupun di dalam kisah-kisah lanjutnya disebutkan di dalam sumber itu Mahendra Datta itu. Nah kalau kita lihat di sejarah memang belum banyak ya. Kalau kita lihat di sejarah Indonesia kita itu tokoh ini tidak banyak. Nah itulah kami mencoba melihat ini tokoh ini bagaimana dia memberikan kontribusi besar. Satu, masalah toleransi, masalah moderasi beragama, masalah demokrasi ya. Bagaimana misalnya masyarakat yang tidak bisa hidup minta memohon keinginan tentang pungutan pajak juga dikabulkan oleh beliau ini begitu. Jadi banyak disebutkan di dalam sumber prasasti. Dan bahkan tentang kalau kita lihat sekarang ini ada SPA itu pada saat itu sudah ada gitu kan. SPA itu kan kita coba lihat nilai-nilainya itu. Jadi ada aspek sosial budaya, ekonomi, politik, hukum itu ada semua di sini. Dari berbagai dimensi, dari berbagai latar belakang keilmuan ada di sini. Nah ini. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang masalah kearifan lokal, sebetulnya kita tidak perlu cari keluar karena sudah ada di sini kan begitu kan. Ngapain kita cari keluar gitu kan di pantai dekat pantai itu, Mas Citi itu kan begitu kan. Dan bahkan value tentang kebinekaan.
kebinekaan itu juga ada di sana. Nah, kita mulai dulu dengan wilayah ini, wilayah. Kalau kita lihat di Gianyar ini yang dianggap sebagai arkeologi remains, sisa-sisa arkeologi itu ada di sana antara Pakerisan dan Petani, dan memang berbeda nih. Pakerisan itu lebih banyak dia, situs-situs arkeologinya, sedangkan di Petani nggak banyak. Meskipun kita tahu bahwa jejak dari Raja Udayana itu kan darah itu mengalir Petani. Nah, itu kan kurang gitu. Tetapi berbeda dengan Pakerisan, karena situs itu banyak ada di Pakerisan. Nah, cobalah dilihat, dianalisis oleh si Robson berkaitan dengan kerajaan ini, dan ternyata memang benar, Pak, gitu, bahwa konsep kerajaan dia tidak seperti masa Majapahit, hanya dibatasi oleh tembok batu bata, begitu kan? Ini konsep kerajaan itu sangat luas, satu kota dia itu. Mungkin kita bisa membayangkan seperti ada di mana namanya itu di daerah di Thailand gitu misalnya kan, di Angkor Wat itu misalnya kan, di Angkor Wat itu satu kota, itu satu kota yang kalau kita berjalan dari pagi sampai sore itu belum selesai mungkin kita lihat situs ini. Jadi begitu konsep dia itu tentang kerajaan. Oleh karena itu kita lihat bahwa kalau kita berbicara tentang kerajaan zaman klasik ini tidak seperti masa setelah Majapahit yang dibatasi oleh puri itu batu bata. Kalau puri itu kan begitu kan, namanya puri itu ada tembok 2 meter, tebalnya sekian, dibuat dari batu bata merah. Pada masa Udayana itu batu padas, hitam, batu padas itu. Tapi ketinggiannya hampir sama itu atau hanya batas-batas saja? Batas-batas dia pun. Kita cenderung mengatakan bahwa value yang diberikan oleh ini lebih ke demokrasi, gitu kan. Jadi lebih memberi kebebasan pada masa Udayana ini. Bisa dibandingkan dengan masa-masa berikutnya, gitu kan, lebih ini kita lihat. Yaitu mengenai karya Robson yang kita jadikan dasar di dalam melihat pemetaan atau mapping tentang kerajaan Udayana seperti itu. Nah, nanti dua ini menjadi raja di Bali, sedangkan LH menjadi raja di Jawa Timur. Nah, situ juga kita lihat di Candi Belahan, dan juga sampai akhirnya di mana tuh Blitar, Malang, dan selanjutnya nilai-nilai itu tersebar juga seperti ada di Gili Suci, di situs Semen, banyak. Itu mengenai siapa Udayana, seberapa jauh kerajaan Udayana. Nah, mungkin apa yang mungkin bisa sesuai dengan keinginan Bapak Panglima di saat sekarang. Kan ada begini Pak. Nah, desa umpama sekarang seperti sekarang yang modern ini, di mana di desa Napi yang punya dikelilinginya. Kalau kita lihat desanya mungkin ini hanya batasnya saja, mungkin ya bisa seperti di Gunung Kawi, di Pakerisan, kemudian di Pura apa namanya itu Samuan 3 gitu kan, Pura Samuan 3 itu Pak, karena di Pura Samuan 3 jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika itu muncul di sana. Samuan 3 di situ lah dicetuskan Ruo Bhinneka tadi, dan Mangruo itu kan. Nah, artinya kita sudah punya di peta bahwa disitulah ininya dulu ya, gagasan-gagasan yang muncul untuk yang dikembangkan di Bali ini kita dan juga di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika kan seluruh Indonesia luar biasa kan, dari muncul desa kecil gitu ya. Raja Udayana kalau ditanyakan tadi tentang istananya, beliau sudah menyebutkan tadi itu diperkirakan ya oleh para sarjana arkeolog, memperkirakan itu antara Pejeng Bedulu. Karena di situ ditemukan data-data arkeologi yang menyebut tentang istana di sana itu banyak sendi-sendi yang ditemukan, gitu ya. Itu banyak yang ditemukan. Kemudian Raja Udayana ini adalah raja nomor 8 dari kerajaan Bali yang berjumlah 23 raja. Ya, raja yang ke-8. Beliau merupakan keturunan dinasti Warma Dewa. Nah, ini dia. Nah, kemudian itu masalah istananya. Tadi disebutkan tentang istana pura, puri, benteng. Sehingga begitulah daerah Pejeng dengan Bedulu ini hampir sekian abad gitu ya. Itu menjadi pusat budaya di situ. Karena didukung juga peninggalan-peninggalan arkeologinya di sepanjang Sungai Pakerisan, di mana pedarman beliau kan gitu ya. Sekarang tempat beliau didarmakan di mana? Ya kan gitu ya. Nah, di sini perlu dikaji itu Raja Udayana itu pada saat pemerintahan Raja Udayana
dari abad ke-10, 9-10 itu dari abad 9-10 ini banyak mengeluarkan prasasti ya, prasasti baik itu ditandatangani oleh Mahendra Datta maupun oleh Udayana sendiri yang perlu nanti mendapat perhatian. Salah satu yang prasasti yang perlu mendapat perhatian yang menunjukkan tentang pedarman daripada Udayana itu adalah prasasti Batur Pura Abang angka tahunnya 1011 Masehi. Karena di situ disebutkan pedarman beliau itu betari lumah ing buruan. Betari lumah ing buruan. Betare lumah ing banyu weke. Ini yang menjadi kajian oleh para sarjana barat, terutama Belanda ya Pak. Itu Udayana itu diperkirakan itu cinandinya atau didarmakan itu di banyu weke. Banyu itu air, weke itu anak bahasa Balinya cening, mengening. Dan kebetulan juga di sana di Pura Mengening itu ada bangunan candi yang mirip dengan bangunan candi yang ada di Gunung Kawi. Ya. Di sebelah selatan daripada Tirtempung. Candinya itulah pedarman daripada Udayana. Itu kalau Ibunte sudah jelas Mahendra Datta di Buruan, di Durga Putri. Sekarang Udayana itu adalah di Mengening, sedangkan di Candi Gunung Kawi itu Rua anak Hira itu adalah Marakata dan anak Susu. Itu tentang pedarmannya ya. Itu. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang berhubungan dengan data-data tentang peninggalan Udayana itu di samping Pura Mengening, kemudian yang kedua Pura Samuan 3, yang ketiga Candi Gunung Kawi, Candi Tebing Gunung Kawi, yang keempat itu